Maka seperti itu apa? Sifat keimanan orang munafik. Jadi mereka beriman hanya untuk mengambil jalan aman saja. Tuh. Dengan apa? Bisa babi idharu kalimatul iman. Karena apa? Dengan apa? Mereka menyebutkan apa? Kata keimanan mereka di hadapan Nabi Muhammad SAW. Itu ketika mereka menyebutkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu mereka apa? Supaya mereka dikata beriman sama Nabi Muhammad SAW. Kayak dulu ada sahabat apa ketika perang sama kafir apa Quraisy, itu apa pas kafir Quraisy pengen ditusuk, itu apa kafir Quraisy langsung nyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi itu sahabat tetap nusuk itu apa kafir Quraisy sampai meninggal. Habis itu apa Nabi marahin ini orang, marahin apa sahabat ini. Kenapa kamu nusuk orang yang apa yang iman yang bersahadat gitu. Dan sahabat bilang apa, ini dia ngomong begini ya Rasul karena takut saya tusuk gitu. Kata Nabi, walaupun begitu apakah kamu tahu isi hatinya gitu. Akhirnya sahabat diam gitu. Saya nggak bisa nolong dengan hal beginian tuh, kecuali Anda sendiri, yaitu sahabat tadi apa yang bakal bertanggung jawab sama Allah Subhanahu wa taala tuh. Dalam artian apa? Terkadang emang begitu. Orang-orang munafik ini apa berlapiskan banyak muka untuk melindungi dirinya dari sesuatu yang dia takutin. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa berbuat semena-mena sama mereka tuh. Karena apa? Karena itu apa? Itu udah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala dalam apa memutuskan dia ini munafik atau tidak. Makanya Nabi aja nggak bisa. Walaupun hakikatnya Nabi udah tahu ini orang-orang munafik tuh. Tapi nunggu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin apa? Itu sebagai apa? Pelajaran buat nanti umatnya Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi mereka. Tuh. Jadi mereka ini cuma ngambil aman saja tuh. Fa idza matu ja'ahumul khauf wal azabu wa hum fil qabri wa ma ba'dahu. Dan ketika kalau mereka nanti dekat mati, itu mereka merasa ketakutan. Akan azab Allah Subhanahu wa taala tuh. Makanya Allah bikin apa? Summun bukmun umyun fahum la yarjiun tuh. Summun di sini maksudnya apa? Anil haq fala yasmaunahu sima'a qabulin tuh. Jadi apa? Budak di sini dibilanginnya dari apa? Allah anil haq. Yaitu apa? Budak dari kebenaran. Yaitu kebenaran dari apa yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Wala yasmaunahu sima'a qabulin. Jadi apa? Telinga mereka itu nggak mau menerima sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Telinga mereka nggak mau nerima tuh, sama sekali. Tuh. Allah bikin kayak begitu. Bukmun anil khairi. Lalu apa? Bisu dari apa? Dari segala kebaikan. Fala yaqulunahu qaulan mutabiqan lil waqi. Maka mereka nggak bisa berkata apa? Qaulan mutabiqan, perkataan yang sesuai apa? Yang sesuai apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW tuh. Padahal hakikatnya benar, tapi mereka nggak mau ngomongin itu tuh. Bahwa Nabi punya mujizat ini, Nabi punya kelebihan ini, mereka nggak ngomongin di depan orang banyak. Annahum mu'minuna zohiron, bahwa apa? Ya mereka itu apa? Cuma mukmin secara zohir saja tuh. Dari tampangnya, dari pakaiannya mereka itu mu'minuna zohiron gitu. Mukmin secara zohirnya saja, tapi dari perbuatannya dan hatinya mereka enggak tuh. Umyun antarikil huda fala yarawnahu ru'yatan nafi'ah. Lalu Allah bikin buta dari jalan menuju
hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka nggak bakal melihat sama sekali ru'yatan nafi'ah tuh. Pandangan yang membuat manfaat untuk diri mereka sendiri tuh. Ataupun di sekitarnya. Fahum la yarji'un, maka mereka itu la yarji'un, yaitu nggak bakal kembali untuk taubat sama Allah Subhanahu wa taala. An kufrihim wa dalalatihim, dari kekafiran mereka dan kesesatan mereka. Nah, ini sebuah pelajaran buat kita bahwa nanti kalau kita bersifat seperti mereka ini, bisa jadi Allah bakal bikin kita ngasih istidraj sama kita. Istidraj gimana tadi itu? Dengan membungkam 3 tadi. Yang pertama kita dibikin tuli akan akan sesuatu yang bakal ngebenerin kita. Lalu dibikin bisu dari ngomongin sesuatu yang baik, dan dibikin buta dari jalan kebenaran. Makanya kalau kita pengen tobat tuh, nggak perlu kita menampakkannya ke orang lain tuh, dengan dengan pakaian kita atau segala macam. Dan ini terjadi sekarang, pada zaman sekarang tuh. Ketika orang udah ketahuan korupsinya, ketangkap, atau ketahuan ngebunuh orang, atau ketahuan maling, ketangkap, ketika di polisi, mereka langsung berubah pakaiannya. Ada yang pakai pici, ada yang pakai jilbab tuh. Supaya kelihatan mereka sudah tobat. Walaupun kita ngelakuin begitu, itu yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala tuh. Mereka tobat atau tidak tuh, bukan dari pakaiannya tuh. Jadi penyakit kita sekarang adalah kita dilihat kualitas kesolehan kita dari luar, dari pakaian tuh. Seakan-akan orang yang memakai pakaian yang islami itu lebih mulia ketimbang orang yang tidak memakai pakaian islami itu. Makanya ada perkataan orang soleh, kalau nggak salah Ibrahim bin Adham atau yang lain, bahwa beliau pernah mengatakan bahwa kadangkala pakaian bagus itu lebih berhak dipakai orang-orang gila ketimbang kita tuh, yaitu orang-orang berdosa seperti kita. Maksudnya pakaian layak dan bagus itu pakaian yang menutupi aurat lah gitu, baik laki ataupun perempuan tuh. Itu lebih berhak orang gila yang make ketimbang kita. Kenapa? Karena kita sering tidak bertanggung jawab sama pakaian kita. Kita sangat sering tidak bertanggung jawab sama pakaian kita. Kita nih tutup aurat, mau laki mau perempuan kita nutup aurat. Tapi omongan kita parah, nyakitin manusia yang lain semua. Kadang nyakitin tetangga, nyakitin orang lain tuh. Makanya Allah Nabi bilang abghadul ibad ilallah man kana saubuhu khairun min amalihi. Hamba yang paling dibenci sama Allah orang yang pakaiannya lebih bagus ketimbang perbuatannya tuh. Karena siabuhu siabul malaikah. Siabal malaikah, yaitu pakaiannya kayak pakaian malaikat. Wa amaluhu amalal jabbarin. Amalnya tapi orang perbuatannya perbuatan orang jahat tuh. Makanya bilang innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah tuh enggak ngelihat bentuk ente kayak gimana, bentuk kita tuh kayak gimana, walakin yanzuru ila qulubikum wa af'alikum tuh. Tapi ngelihatnya Allah itu ke hati kita sama perbuatan kita, dalam menjauhi maksiat gimana, dalam taubat sama Allah gimana, itu Allah yang lihat tuh. Jadi kalau kita menunjukkan sama orang lain ya percuma tuh. Biar dinilai bagus sama orang. Saya kan jadi udah misalkan ada orang gini, kan udah jadi contoh publik, berarti kegiatan harus bagus di depan orang aja bagusnya, tapi di luar situ dia enggak bagus.
Itu sama aja apa? Sama aja kita ngibulin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apa? Ini perumpamaan apa? Ini orang munafik dulu di Madinah. Maka Allah bikin apa? Allah bikin istidraj mereka, yaitu apa? Dengan apa? Buta, tuli, dan bisu. Dalam artian buta dari apa? Dari jalan hidayah Allah, tuli dari mendengarkan apa? Kebaikan, dan apa? Bisu dalam apa? Mengomongkan kebaikan yang ada dari dalam Nabi Muhammad SAW. Au qasayyibin, atau seperti apa? Seperti turunnya hujan. Itu apa nih? Apa? Masih tentang pensifatan orang munafik tuh. Minas samai, seperti turunnya hujan dari langit tuh. Ai sahab lailan wa hum fi mafazatin. Jadi apa? Seolah-olah mereka seakan-akan mendapatkan anugerah atau hadiah tuh. Ketika turun hujan tuh mereka seakan-akan mendapatkan anugerah atau hadiah. Fihi zulumatun wa waradun wa barkun tuh. Yang mana ketika hujan itu apa? Ada apa? Kegelapan. Zulumatun tukasipuhu tuh. Yang mana semakin semakin hujan makin lebat, makin apa? Makin kagak kelihatan pandangan. Bitatabuil qatri itu. Dengan makin banyaknya diikutin makin banyaknya qatar, yaitu apa? Tetesan hujan. Wa zulmatun idlalul ghamamah tuh. Dan apa? Kegelapan gara-gara apa? Mendungnya awan tuh. Jadi semakin gelap. Ma'azulmatil lail, bersamaan dengan apa? Kegelapan malam. Waradun, dan apa? Dan suara petirnya. Wahwa sautun, yaitu suara yusmau yang didengar minas sahab, dari apa? Dari apa? Awan. Ka'an ajro mas sahabi tatoribu tuh. Seperti apa? Seperti bagian awan-awan itu saling bertabrakan. Tatoribu idza akhadhat harrihu, saling bertabrakan gara-gara apa? Gara-gara angin tuh. Kata sawwata inda zalika minal irti'adi tuh. Maka apa? Gara-gara bertabrakan itu menimbulkan suara minal irti'adi, gara-gara getaran tabrakan tadi apa? Gara-gara tabrakan antara awan tadi itu. Jadinya apa? Jadi suara apa? Suara geledek tuh. Wabarkun, lalu sinarnya, kilatnya, sinar petirnya tadi. Wahwa ma yalma'u minas sahab, yaitu sesuatu yang bersinar dari apa? Dari balik apa? Dari balik awan tadi itu. Ya ja'aluna ay ashabus saib asobiyahum fi azanai minas sawaiki. Lalu menjadikan apa? Gara-gara petir tadi itu orang yang diturunin hujan itu apa? Dia menutup telinga mereka. Fi azanai minas sawaik, gara-gara apa? Min ajlis sayhatis sadidah, gara-gara suara apa? Petir tadi yang menggelegar. Min sauti ra'diyakunu maha kitatun narin tuh. Maka apa? Ibaratkan petir itu apa? Itu bagian apa? Qit'atun narin, bagian serpihan dari neraka tuh. Baru cuma serpihannya neraka itu apa? Petir tuh. Gimana kalau kita kena neraka semua tuh. Ya orang kena api kena petir aja udah gosongnya enggak ketulungan. Pohon kena petir udah nggak bisa hidup lagi, mati sampai ke akar-akarnya. Elektronik kena petir langsung rusak. Kita kena petir udah langsung langsung mati. Nah itu apa? Itu cuma baru serpihannya neraka. Bagaimana kalau kita direndam di neraka selama beberapa tahun. Nauzubillah min zalik. Azarul maut. Nah, maka ketika petirnya itu menggelegar, duar tuh. Mereka itu ketakutan setengah mati tuh, azarul maut. Mereka benar-benar ketakutan setengah mati. Min simaiha, dari dia ngedengar itu tadi geledek tadi. Fakadzalika haulail munafikun. Seperti itulah orang-orang munafik iza nazalal Quran. Kalau turunnya Al-Qur'an al-musabbahu bil mator, yang mana Quran ini diibaratkan seperti hujan yang turun. Karena kulan sababul hayah, karena apa? Quran ini diibaratkan hujan, karena hujan ini sebab hidupnya bumi tuh. Maka Quran ini diibaratkan kalau ada Quran kita itu pengibaratannya bahwa muslim semua tuh bakal sejahtera tuh. Kalau mereka mengamalkan benar-benar tuh. Seluk-beluk semua yang
diturunkan sama Nabi Muhammad SAW. Sama Allah Subhanahu wa taala melewati nabinya tuh. Wa fihi zakarul kufra al musyabbaha bidzulumat. Dan disebutkan juga mengibaratkan orang kekufuran di situ dengan dengan kegelapan. Wa adamil ihtida tuh. Dan enggak adanya jalan, enggak kelihatan jalan di situ tuh. Wa zakarul wa'ida ala kufri al musyabbahi birra'di itu. Dan diibaratkan wa'id di situ, yaitu wa'id ini janji Allah akan siksa. Jadi kalau kita lihat wa'dun wa'idun. Kalau wa'dun ini janji Allah biasanya untuk untuk orang-orang beriman. Tapi kalau Allah ngomongnya wa'id itu berarti janji Allah buat buat siksaan. Untuk kalau wa'id. Jadi Allah ibaratkan janji siksaan kepada orang kafir itu birra'di, dengan tadi petir ya tadi. Fi isja'ihi wa irhabihi itu. Karena kecemasan mereka dan itu kaburnya mereka. Wa dzakaral hujaja al bayyinata al musyabbihata bil barqi fi zuhurihi itu. Dan Allah mengibaratkan hujaj. Jamaknya dari hujah. Maksudnya hujah semua yang yang Allah turunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW tuh al-bayyinah, yang benar-benar jelas, yang mereka saksikan, yang mana hakikatnya mereka ini harusnya mengakui tuh, tapi mereka menyembunyikannya tuh. Bil barqi. Jadi Allah mengibaratkan Quran itu atau hadis Nabi yang Allah turunkan itu benar-benar jelas, kayak kilatan cahaya petir tuh. Jadi kalau kita lihat petir itu, lihat aja petir terus tuh. Mata kita kayak silau. Ya sudduna adhanahum, mereka menutup telinga mereka min sima'il Quran. Itu mereka menutup telinga mereka dari mendengarkan Al-Qur'an, hadarul mail ilal iman. Takut Takut mereka bakal menjadi beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Allazi huwa bimanzilatil maut tuh. Jadi mereka ibaratkan kalau saya sampai beriman, udah kayak mati saya nih gitu. Indahum fa in tarakaddin mautun fa in tarakaddinu mautun tuh. Jadi seakan-akan kalau saya keluar dari Islam di lingkungan Nabi Muhammad dan beserta para sahabatnya, saya bisa mati nih tuh. Makanya mereka tetap beriman tuh. Kalau ketika ada Nabi dan para sahabat. Tapi ketika kalau udah nggak ada Nabi dan para sahabatnya, mereka kembali ke agama mereka. Wallahu muhitun bil kafirin tuh. Allah tahu dengan keadaan orang kafir tuh. Ilman wa qadratan tuh. Tahu dan berkuasa. Wala yafutunahu ta'ala li'annal muhatu la yafutul muhitu. Karena sesuatu yang dijaga atau yang dipelihara nggak bakal si pemeliharanya atau si penjaganya nggak bakal yafut, pasti kelihatan semua sama penjaga atau pemelihara tadi itu. Makanya makanya dinamakan peliharaan karena karena kita mengawasi dia. Kita ngomong hewan peliharaan, berarti itu hewan kita awasin tuh, kita mengawasi dia tuh. Makanya kalau tuh hewan kagak diawasin berarti hewan liar. Nah di sini juga Allah ibaratkan semua penduduk bumi itu itu muhitnya Allah atau muhatnya Allah. Itu yang Allah liatin, yang Allah pelihara, yang Allah jaga semuanya. Jadi mau orang kafir atau mau orang mukmin ngomong di hatinya apapun, Allah pasti tahu tuh. Karena Allah pantengin terus dia di orang tuh. Makanya itu namanya muhit tuh. Ya kadul barku yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masau fihi tuh. Jadi seakan-akan barq itu tadi yang sinarnya yakhtafu absarahum tuh. Bisa merampas atau mengambil penglihatan mereka. Kullama adoa, ketika itu kilatnya tadi itu mengeluarkan cahayanya tuh.
masyau fihi itu. Nah, ketika ada cahayanya mereka jalan fi dawil barqi. Dia apa di sinarnya kilat. Wa idza azlama alaihim qaumu. Nah, tapi kalau udah gelap lagi mereka qaumu berhenti. Ai baqau fi zulmati wa hadza tamsilun lizi'aji ma fil Qur'an qulubuhum bi ikhtitafil barqi bi absarihim wa tasdiqim lima yuhibbuna min tahsilil ghanimah wa ismatid dima wal amwal bimasyihim fil barqi. Nah, jadi gitu. Dia ini cuma ngambil aman. Ngambil amannya gimana? Ketika Nabi membagiin gonimah atau ismatud dima. Nah, dia orang tahu kalau tidak halal darahnya kalau dia beriman sama Nabi Muhammad SAW. Misalkan dibilangin begitu, berarti berarti saya harus Saya harus beriman. Biar saya kagak dia papain, saya aman tuh. Akhirnya dia beriman. Lalu ketika dia beriman, dia masuknya para mu'alaf. Nah, dia tahu mu'alaf ini paling banyak dapat bagiannya ketika gonimah, harta rampasan perang. Udah saya jadi mu'alaf supaya supaya dapat harta rampasan perang yang paling banyak. Begitu pikirannya orang-orang munafik tuh. Supaya aman. Tapi tatkala Allah kasih yang masyakoh, sesuatu yang rada membebani dia, seperti seperti sholat, puasa dan lain-lain, mereka merasa nggak kuat tuh, sampai mengadu sama Nabi Muhammad SAW tuh, untuk diringankan sholatnya dan diringankan puasanya tuh. Likufin lima yakrahunahu minat takalif tuh. Dan mereka berhenti, maksudnya berhenti di situ mereka malas ngerjainnya sebelum Nabi meringankan itu sholatnya dan puasanya dan lain-lain itu, sampai begitu tuh. Jadi mau enaknya doang tuh. Jadi orang munafik Madinah di sini khulasohnya itu mereka ini pengen maunya enaknya doang tuh. Pas gonimah paling depan dia, pas pembagian gonimah paling depan, paling banyak soalnya. Terusnya nyari aman supaya supaya enggak diusilin atau dizolimin muslim lain. Dengan dengan masuk Islam tuh. Padahal mereka berkhianat di tengah-tengah orang Islam tuh. Jadi di depan Nabi di belakang Nabi ngomongnya beda tuh, dengan menjelekkan para sahabat dan Nabi dan menahan orang-orang untuk masuk Islam tuh. Walau sya'allahu, dan kalau Allah pengen mau tuh, ayyazhaba bisamihim wa absarihim, untuk menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. La zahaba bisamihim wa absarihim, pasti bakal bakal Allah bisa ilangin dengan dengan bunyinya tadi tuh, petir tadi, dan kalau penglihatan dengan dengan kilatan petirnya tuh. Allah bisa tuh nyamber tuh geledeknya Allah deketin di kuping mereka, biar gendang telinganya hancur, bedar tuh. Tapi Allah kagak lakuin karena karena kalau Allah masih sayang sama mereka tuh, supaya ada pintu tobat untuk mereka tuh. Dan absorihim dan kilatan itu. Absorihim innallaha ala kulli syai'in qadir tuh. Itu Allah SWT dengan segala sesuatu itu dalam menghilangkan penglihatan mereka dan pendengaran mereka itu maha berkuasa tuh. Makanya ini asbabun nuzulnya di sini yang ayat 19 ini itu jadi ada 2 orang munafik yang pergi dari Madinah ke kaum musyriknya dia di Mekah. Untuk Untuk ngelaporin, dia pekerjaan dia biasanya ngelaporin segala gerak-gerik Nabi Muhammad SAW tuh. Itu dalam segi dakwahnya segala macam tuh. Nah, pas mereka pergi itu 2 orang tadi itu Allah turunin hujan yang benar-benar lebat. Yang mana ini hujannya dengan suara petir yang menggelegar. Sampai mereka takut. Karena petir sampai ke bawah.
sampai hampir mengenai mereka, jedar tuh. Akhirnya mereka lagi di tengah jalan, seandainya kita beriman sama Nabi, mungkin kita nggak kayak begini gitu. Akhirnya ketika mereka ngomong begitu, itu awan semuanya langsung reda. Akhirnya ketika mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, mereka kembali ke Madinah, nggak menjadi lapor ke para musyrikin yang di Mekah. Ketika mereka menyampai ke Madinah, mereka masuk Islam tuh dengan sebenar-benarnya tuh. Maka ketika dia masuk Islam, langsung baik Islamnya sampai sekarang tuh. Itu siapa tuh? Pokoknya ada satu orang Yahudi ini yang masuk Islam. Dan ini ini dari orang munafik tuh. Makanya kalau dari jumlah dulu di orang Madinah yang masuk Islam itu hampir 80% itu pada masuk Islam tuh, di Madinah. Tapi 20%-nya itu tadi orang munafik. Itu kebanyakan dari orang Yahudi dan para pembesar di sana. Mereka begitu supaya aman harta-harta mereka tuh dari orang Islam. Kenapa? Karena kalau mereka nggak beriman, itu kena hukum mu'ahad di situ. Mu'ahad itu orang di luar Islam yang mencari aman di pemerintahan Nabi Muhammad SAW tuh, mu'ahad namanya. Dan otomatis itu pakai jizyah. Itu bayar pajak situ. Dan mereka saking pelitnya itu orang munafik, nggak mau mereka bayar jizyah. Sehingga ini caranya gimana nih? Caranya supaya kagak bayar pajak nih. Jadi mereka ya udah masuk Islam aja. Kalau kita masuk Islam, itu kita nggak bakal bayar pajak, disuruh bayar pajak. Wah, sampai begitu tuh. Makanya tuh, itu ciri-ciri orang munafik tuh suka ngakalin sesuatu walaupun itu tidak boleh tuh. Hanya hati-hati kita tuh, jangan sering ngakalin orang atau nipu orang. Itu itu salah satu ciri sifat munafiknya orang Madinah dulu tuh, orang Yahudi Madinah. Ngakalin biar ini bisa, biar ini masuk ya, apalah. Itu ciri-ciri orang munafik Yahudi Madinah tuh. Qala al-Fakhrur Razi, berkata Imam Fakhrur Razi, wa ada Imam Mu'tadin bimakna kullama nawwara lahum maslakan akhuzuhu. Jadi yang tadi bisa diartikan fiil muta'addi atau fiil bukan fiil lazim tuh. Maksudnya kalau fiil muta'addi itu fiil yang membutuhkan objek. Kalau fiil lazim itu fiil yang tidak membutuhkan objek. Tuh kayak nimtu, saya tidur tuh. Udah nggak butuh objek. Tapi kalau saya kalau dorob tuh saya mukul, pasti butuh objek tuh. Saya mukul siapa tuh? Karena kalau kita ngomong saya mukul, itu berarti itu kalimat yang tidak sempurna. Karena Karena menimbulkan pertanyaan. Lah, ente mukul siapa tuh? Pasti gitu. Tapi kalau kita bilang saya tidur, itu itu paling menimbulkan pertanyaannya cuma untuk keterangan. Tidur di mana tuh? Atau tidur dari jam berapa tuh? Yang hakikatnya kalau itu nggak ditanya, itu orang udah pada tahu bahwa kita tidur tuh. Kecuali diganti fiilnya dengan wazan af'ala lah itu. Jadi kalau wazan af'ala ini pasti fiilnya muta'adi atau membutuhkan objek tuh. Yang tadinya nama atau tidur jadi anama, yaitu menidurkan. Ketika menidurkan pasti membutuhkan objek. Saya menidurkan siapa gitu. Saya pergi tuh. Atau akhraja, saya membuat pergi siapa tuh. Atau saya mengeluarkan siapa itu. Itu muta'adinya dengan artinya tadi kullama nawaru, ketika mereka diberi cahaya maslakan, yaitu suatu jalan, akhuzuhu, mereka ambil tuh jalan. Wa imma ghairu muta'addin bimakna kullama lam yalahu masyaufihi itu. Atau
dengan arti apa fi'il lazim kullama lamnya ketika bersinar masaufi mereka jalan bitorhi nurihi itu dengan apa dengan Allah kasih cahayanya wa yukawiyuhu qiraata ibni abi ablah kullama doa dan dikuatkan apa kaulnya yaitu fi apa bermakna lazim dengan apa dengan qiraah ibnu abi ablah dengan apa yaitu doa kan kalau kita qiraahnya adoa kalau ini ibnu ablah dengan doa nggak pakai alif apa nggak pakai hamzahnya ya ayuhan nasu ayuh manusia ayah ahli Makkah maksud di manusia di sini itu apa ahli Makkah au ya ayuhal yahud atau apa orang Yahudi ubudu rabbakum ayu wahiduhu bil ibadah yaitu ibadah kepada Rabbmu yaitu Tuhanmu dengan ibadah yang sebenar-benarnya allazi khalaqakum yang mana apa Allah ini menciptakan kalian nasaman yang apa yang mana dimulai minan nutfati dari apa dari air mani walladzina min qablikum dan orang-orang yang sebelum kalian ain ansahum walam yakunu syai'an yang mana hakikatnya itu apa mereka tadinya bukan apa-apa atau tidak ada tuh. Makanya apa ketika ditanya kita nikmat paling awal yang Allah berikan kepada kita itu apa nikmat paling awal yaitu nikmat penciptaan dari nggak ada jadi ada tuh. Dari nggak ada jadi ada itu sudah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa ada yang ditakdirin jadi batu, coba. Batu nggak pakai nggak dihisap nggak diapa tuh. Kadang kan ada orang merumpamainnya, coba saya jadi batu tuh, supaya saya nggak pusing ntar masuk neraka atau masuk surga. Sekarang kita tanya, emang batu masuk surga? Masuk apa nggak bakal gitu. Inilah makanya apa Allah ngejadiin kita sebagai khalifah di sini untuk untuk memastikan memastikan kita hidup di bumi ini bisa belajar dalam artian kan kalau orang yang selain kita ngelihatnya kita menjadi pemimpin di bumi ini sebagai sebagai pemangsa utama, pemangsa paling atas. Jadi kita berhak dalam dalam isi bumi seluruhnya tuh. Padahal Allah ngejadiin khalifah di bumi kita itu untuk untuk kita yang jaga itu dari pemangsa 3, 2, 1 sampai yang paling bawah itu supaya stabil. Itu kita yang jaga. Itu maksud kita menjadi khalifah di bumi itu kayak gitu tuh. Menjaga kestabilannya tuh. Bukan kitanya malah yang ngerusak. Itu sama aja kan gitu. Makanya malaikat bilang ya Allah, kenapa kamu yang jadiin orang yang bakal yang buat kerusakan nanti di bumi. Kenapa? Karena sebelumnya kaum jin kayak begitu tuh. Jadi mereka merasa pemilik itu dunia, akhirnya ngerusak isi dunia sampai semuanya yang nggak beriman sama Allah SWT. Tinggal satu iblis yang beriman tuh, akhirnya semuanya dimusnahin sama Allah. Iblis diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit tuh. Dan dan takut malaikat kayak tadi lagi gitu. Tapi Allah bilang ini beda tuh. Manusia ini beda tuh. Kenapa? Karena Allah tanam nanti ini hawa nafsu di dalam dirinya tuh. Yang mana kalau kita bisa ngendalin hawa nafsu, kita bakal lebih mulia daripada malaikat tuh. La'allakum tattaqun tuh, supaya kalian bertakwa, likai tattaqu sukhta wal azaba tuh, supaya kalian terlindungi dari murkanya Allah Subhanahu wa taala dan azabnya Allah Subhanahu wa taala bi ibadatihi dengan ibadah kepadanya. Wala ala lil itma'i itu. Itma ini kayak memuaskan Allah Subhanahu wa taala. Ya padahal hakikatnya emang Allah nggak butuh ibadah kita tuh. Tapi
Lakin al-karimu ar-rahimu idza atma'a, kalau Allah ini puas ajro itma'uhu majro wa'dihi al-mahtum tuh. Jadi kepuasan Allah ituin Allah curahkan untuk untuk janjinya, yaitu janji untuk orang-orang mukminnya nanti itu. Cuma buat itu Allah merasa senang melihat hambanya beribadah dan melakukan sesuatu semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu Allah merasa senang dengan dengan siap-siap memasukkan hambanya itu ke dalam surganya nanti itu, atau janji-janji yang untuk orang mukmin. Walihada as-sabab qila la'alla fi kalamillahi ta'ala bimakna kai itu. Makanya ini sebabnya itu di maknanya ini ada kai, supaya alladzi jalakumul ardo firosan, yang mana Allah SWT ini yang menjadikan bumi ini firosan, bisaton, itu luas itulah. Dan bukan berarti firosan di sini kan kalau firosan makna lugawiyahnya buat tidur tuh. Bukan berarti kita cuma disuruh males-malesan di bumi, enggak tuh. Atau kalau kita artiin langsung maknawiyahnya atau tekstualnya firosan sebagai sebagai tempat tidur, berarti kita nggak boleh tidur di atas di atas bumi tuh. Kayak kasur, kita bikin kasur tuh. Jadi semuanya orang harus tidur di bumi tuh, kalau kita ngerti ini secara tekstualitas. Tapi firosan ini kita artiin dengan konteksnya tuh. Itu tadi tempat kita nanti beribadah dan berlindung itu di bumi itu. Wasama binaan, dan langit itu sebagai sebagai gentengnya lah gitu. Itu ibarat sakfan marfu'an, genteng yang nggak kelihatan gentengnya lah gitu. Wa baru'anhu bil bina li ihkamihi. Nah, diibaratkan langit ini sebagai bina, yaitu gentengnya. Kenapa? Li ihkamihi, karena kokohannya tuh. Karena kekokohannya langit ini tuh. Jadi kalau Allah pengen jatuh ya jatuh tuh. Tapi Allah dari zaman dulu sampai sekarang itu langit kagak jatuh. Wa anzala minas samai ma'an, dan Allah turunkan dari langit itu ma'an, yaitu air. Wa ana Khalid bin Ma'dan, dari Khalid bin Ma'dan qala berkata, al mataru, air hujan itu ma'un yukhraju min tahtil arsy. Air yang keluar dari bawah ars. Fayanzulu minas samai, maka turun dari langit ila samain, ke langit-langit. Jadi langit 7, 6, 5 terus tuh sampai hatta yajtami'a fi sama'id dunya, sampai berkumpul di langit dunia. Fa yajtami'u fi maudiin, lalu berkumpul itu air itu semua di satu tempat. Fataji'us sahabusud, lalu didatengin sahabusud, yaitu awan gelap, awan hitam. Watadkhuluhu watasrabuhu tuh. Maka si air tadi masuk situ, jadi kayak kayak menyatu gitu sama tuh tadi awan hitam tadi. Fayasuquhallahu haitsu syaa, maka Allah gerakin semaunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujannya awan mendungnya bisa bergerak. Ya, sekarang kita hakikatnya kan gini, kok bisa air itu ngambang tuh, yang mana masa jenis air ini itu benar-benar berat tuh. Kalau kata ilmiahnya kan, kalau kata fisikanya atau biologinya, air ini kan nguap tuh, nguap katanya, nguap lalu jadi jadi awan tuh. Itu kalau dari dari fisikanya atau dari biologinya lah, nguap tuh. Tapi kalau dari realitas realitas keimanan kita terhadap Allah SWT, ya seandainya kalau air itu nguap, harusnya terus ke atas kan? Kenapa ketahan di situ? Kenapa ketahannya di awan tuh? Sedangkan kalau seandainya itu semua air nguap, berarti semua daerah panas lautnya harusnya nguap dan banyak hujannya tuh. Tapi kenyataannya
kenyataannya malah apa? Yang di situ apa panas, malah yang sedikit hujannya tuh. Berarti yang gerakin apa awan siapa? Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka Allah keluarkan dari situ gara-gara hujan tadi apa? Rizqan apa? Rizki untuk kalian tuh, untuk makan kalian tuh. Anbatallahu bil matar min alwani samarati. Bermacam-macam apa buah-buahan to'aman sebagai apa makanan buat kamu. Walisairil khalqi dan apa segala apa untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tuh. Wala taj'alu lillahi andadan tuh. Maka jangan jadikan apa terhadap Allah Subhanahu wa taala itu apa? Itu apa Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya andadan ini arti aslinya itu apa? Sesuatu yang sepadan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Hakikat orang musyrik, hakikat orang yang apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada yang bilang apa? Itu terjadi cuma pas nanti zaman akhir zaman. Pas zaman apa? Pas ada Dajjal. Kenapa? Karena yang Allah ciptain seakan-akan sepadan sama Allah Subhanahu wa taala itu cuma Dajjal. Atau apa? Atau hari sebelum apa? Sebelum sihir diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Zaman-zamannya sebelum Nabi Sulaiman. Itu apa? Itu ifrit-ifrit atau apa nanti Dajjal itu Allah bikin seakan-akan seperti Allah Subhanahu wa taala, bisa ngidupin orang, bisa nurunin hujan tuh. Makanya apa? Ketika dia mengambil si Dajjal tadi sebagai Tuhannya atau yang andad atau sepadan sama Allah Taala, berarti apa? Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak seperti orang-orang sekarang, dikit-dikit syirik, musyrik tuh. Padahal dia enggak tahu tuh. Masa batu tuh. Orang demen batu doang dibilang syirik. Orang dia apa demen mobil dibilang syirik. Wah, nyembah mobil gitu. Bukan kayak gitu tuh. Bukan secara hakikat. Kayak syirik itu kan apa? Artinya bisa apa? Tadi dia menyekutukan Allah atau apa? Riya. Atau dia apa? Riya tuh. Dia pengen apa? Terlihat bagus di mata orang tuh. Tuh syirik juga tuh riya. Tapi bukan berarti apa dia syirik, wah langsung keluar imannya, enggak begitu. Kayak hati-hati kita apa dalam menilai orang. Wa antum ta'lamun. Anda telah tu masih wala takdir. Itu apa? Semuanya segalanya enggak bakal sepadan sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa menyerupai Allah, wala takdir apa? Wala takdiru dan tidak bisa berkuasa apa selain Allah Subhanahu wa taala tuh. Wa annahu laisa fit Taurat wal Injil jawazal ittikhadil andad tuh. Yang mana apa di Taurat sudah dijelaskan dan Injil juga bahwa apa kita enggak boleh mengambil sesuatu yang kita jadiin apa rivalnya Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina. Kalau ini apa? Ini perdebatan antara kafir dengan Nabi Muhammad SAW. Jika apa kuntum fi raibin, kalian dalam keraguan mimma nazalna atas apa yang kami turunkan yaitu Al-Qur'an ala abdina melalui hamba kami yaitu Nabi Muhammad SAW tuh. Fa'tu bi suratin min misli. Jadi mereka menyangkal bahwa apa ini Quran ini dari Nabi Muhammad SAW tuh. Bukan dari Tuhan nih, dari ente kalian gitu mereka nyangkal. Fa'tu bi suratin misli. Jadi Allah bilang apa? Ya kalau ente ngomong begitu, coba datengin satu surat aja yang paling pendek tuh. Bikin satu surat pendek seperti Quran tuh. Mimma huwa la sifati ma nazalna fil fasahati wa husnil nazmi itu. Jadi apa? Harus mirip dengan kefasihan apa di Quran tadi dan nazom yang sangat indah tuh. Jadi tata letak hurufnya itu ya benar-benar indah. Wal ikhbar dan kabar-kabar di situ juga bil guyub. Dengan apa? Dengan kabar gaibnya tuh. Bisa pas gitu. Makanya apa? Orang tuh ngapalin Quran gampang. Kenapa? Karena Allah sudah bikin sangat-sangat indah itu Quran. Dan sangat-sangat mudah diapal Quran tuh. Makanya sebenarnya apa? Bukan ngerasa takjub ya.
Ketika kita melihat orang yang udah hafal Quran, kita tahu usah melihat apa? Tahu usah terlihat seperti wah takjub, masya Allah hafal Quran. Kenapa? Karena emang hakikatnya Allah udah nyiptain tuh Quran udah paling gampang, kitab paling gampang untuk dihafal. Makanya Al-Quran disebut penyempurna. Tuh. Nggak kayak kitab dulu. Kitab dulu tebel-tebel, Taurat, Injil, Zabur. Apalagi mushaf-mushaf sebelum Taurat, Injil, Zabur. Kayak mushaf Nabi Ibrahim, mushafnya Nabi Musa. Wah itu panjang apa lebar-lebar, gede-gede. Udah kayak KUHP tuh. Kitab undang-undang tuh, hukum pidana gede-gede tuh. Yang kalau bacanya kita ruwet, pusing. Kagak bakal masuk di otak tuh. Perlu apa? Ingatnya pas perlu aja tuh. Tapi kalau Quran kita mau apa tahu artinya mau kagak tahu artinya itu kadang-kadang apa? Nyangkut di kepala. Karena apa? Karena saking indahnya dan apa? Saking apa gampangnya untuk dihafal tuh. Itu Quran tuh. Makanya tahu usah kaget kalau dulu imam-imam dulu hafal Qurannya pas umur berapa? Oh, umur 6 tahun, umur 7 tahun, umur 8 tahun udah hafal Quran. Karena apa ya? Gampang dihafalinnya tuh. Ya kitanya aja males tuh. Kita apa? Ya mending tahu usah takjub kalau orang yang hafal Quran, tahu usah takjub. Karena apa? Emang hakikatnya kitanya yang males. Bukan dianya yang hebat, kitanya males tuh. Kalau dia hafal Quran, hafal semua hadis beserta maksudnya, beserta tafsiran Qurannya semuanya, baru itu hebat. Cuma itu udah jarang di sini, zaman kita tuh. Jadi apa? Allah suruh apa? Suruh lihat. Ud'u akabirukum tuh min ghairihi ta'ala tuh. Jadi suruh lihat apa? Coba kalau ente bisa tuh. Panggil apa? Ahli-ahli penyair ente. Ahli-ahli penyair ente supaya apa? Supaya bikin yang lebih bagus dari Al-Qur'an tuh. In kuntum shodikin tuh. Fi maqalatina Muhammad yaqul fintil qaul nafsi. Kalau ingin membuktikan bahwa ini apa? Ini perkataannya Nabi Muhammad SAW, bukan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam taf'alu, kalau kamu nggak bisa ngelakuin itu tuh. Walan taf'alu. Nah, makanya Allah bilang walan taf'alu. Lan berarti apa? Sebenarnya ente hakikatnya nggak bakal bisa bikin Al-Qur'an tandingan tuh. Fatakun naro tuh. Artinya apa? Ya, kalau ente apa ngelawan dalam artian tidak mengakui Quran sebagai apa wahyu Allah SWT, fatakun naro tuh. Maka apa berarti apa an-nar yaitu neraka ini bakal menjadi apa? Menjadi jawaban kalian tuh. Alati uquduhan nas, yang mana apa? Yang mana itunya apa? Bahan bakarnya qatbuha al-kufar, orang-orang kafir, wal hijarah, dan batu-batu yang mereka sembah tuh. Uiddat, yang mana itu sudah dipersiapkan buat apa? Buat lil kafirin, buat orang-orang kafir yang menentang Al-Qur'an tuh. Itu apa? Itu apa? Permisalan iman-imannya orang munafik Madinah tuh. Nanti apa habis ini kita barulah apa? Jaza atau balasan buat orang-orang mukmin. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hikmi wa bi taqwa jamilna bil afiyati rahmin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim.